ilmu yang paling penting. Ini menentukan sekali dalam kedepannya apakah jadi kandang ayam yang sehat atau justru jadi rumah sakit ayam, kan? Itu padahal hanya gara-gara setting kandang yang salah di awal. Nah, untuk pertanian saja yang perlu gembur, tapi peternakan juga perlu gembur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa tani di kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Hari ini Bang Tani akan berbagi insya Allah ilmu yang sangat penting, bahwa ternak kita nantinya akan produktif atau tidak, yaitu adalah ilmu tentang kandang ayam. Kenapa ilmu ini jadi penting? Karena inilah esensi dari beternak ayam di rumah, yaitu kita buatkan mereka kandang untuk tempat tinggal mereka. Nah, kandang ini nantinya akan menjadi kandang yang produktif, atau rumah yang produktif, atau jadi rumah sakit bagi ayam. Karena giliran sakit ayam satu persatu ada saja yang sakit. Nah, itu adalah salah satunya akibat kandang yang kurang tepat. Ini Pak Tani akan sharing bagaimana caranya walaupun kandang tidak dibersihkan, jadi itu akan menghemat waktu Anda dalam beternak. Ini juga menentukan biaya kos nantinya ke depan, karena kalau ayam sakit-sakitan tentu di samping tidak produktif pasti juga keluar biaya untuk pengobatan dan sebagainya ya. Jadi malah ternaknya kita sudah capek duluan di awal, belum produksi kita sudah capek untuk merawatnya. Jadi jangan kemana-mana, saksikan video kali ini, mudah-mudahan memberi manfaat. Bagi yang mau bertanya, pertama silahkan komen. Bagi yang belum sempat subscribe channel ini, Bang Tani kasih waktu 3 detik untuk subscribe. 1, 2, 3. Terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Bagi yang belum subscribe, mudah-mudahan channel ini tetap memberikan manfaat bagi kita semua. Jadi, dalam pembuatan kandang yang diperlukan, yang perlu diperhatikan ada 3 hal setidaknya. Ya. Yang pertama, alas kandang. Ini nanti menentukan ya kandangnya jadi lembab, bau, dan sumber penyakit ada di situ, itu di alas kandang. Kemudian yang kedua adalah sirkulasi udara. Sirkulasi udara di sini bisa lihat kandangnya di kota, di sini termasuk terbuka semua. Ya, udara bisa keluar masuk, sirkulasinya baik. Ya, bisa berganti udara karena udara itu juga makanan, nutrisi untuk ayam, nutrisi yang gratis dan utama. Kalau kita dapat udara sehat, untuk kita sehat. Kalau udara kita yang kita dapat pengap, pasti juga sakit. Kemudian yang ketiga adalah atap. Atap ini semakin tinggi semakin ideal, tapi setidaknya 2 meter lah kalau ini atap dari tani di kota. Dan pastikan dengan atap ini pastikan matahari bisa masuk. Jadi nanti kalau siang ini sinar matahari bisa memanaskan ruangan di sini. Jadi semua kotoran, bakteri, kelembaban itu dapat dipanaskan oleh matahari. Matahari juga disinfektan alami, itu perlu. Jadi pastikan kandangnya mendapatkan matahari. Kalau tidak pagi ya sore minimal ya. Jadi itu adalah sangat penting, harus diperhatikan. Jangan sampai kita sudah terlanjur ternak, malah kita habis waktu, biaya, dan energi kita karena ayamnya bermasalah. Ya, itu padahal hanya gara-gara setting kandang yang salah di awal.
kita akan mulai membersihkan kandang, mengganti alas kandangnya dengan sekam yang Bang Tani beli kemarin. Sebelumnya kita siapkan dulu karena alas kandang yang lama ini kita akan diambil, nanti bisa dimanfaatkan untuk tanaman. Ya, karena itu sudah pupuk organik alami, sudah banyak bakteri pengurai di sana, bekas nutrisinya sudah banyak unsur mineral di sana, dari ayam, dari jajaran makanan, dari sekam yang lama, dari bakteri di bawah tanahnya, itu banyak sekali. Jadi bisa dimanfaatkan, jangan dibuang. Kita persiapkan ini, Bang Tani bawa karung, ya, nanti untuk tempatnya ada cangkul, ada harusnya punya kape, tapi adanya ini nggak apa-apa, kita pakai seadanya. Kemudian ada ekoenzim, nanti untuk sterilisasi kandang. Jangan lupa juga pakai masker ya. Yuk kita mulai. Ayamnya Bang Tani akan keluarkan dulu. Oke, kita mulai keluarin ayamnya dulu. Sebelum mulai dibersihkan, biarkan mereka bermain di luar, supaya kita bisa leluasa membersihkan kandangnya. Nih tidaknya kita ambil dulu bekas yang lama supaya nanti bisa ambil sekam yang baru masuk ke dalam. Nanti kalau bisa digemburkan tanahnya supaya tidak cuma tanah untuk pertanian saja yang perlu gembur, tapi peternakan juga perlu gembur karena nanti bakteri pengurainya lebih aktif. Itu yang membuat kotoran jadi tidak bau. Nah, alas kandang tadi sudah diambil sebagian. Sekarang waktunya kita basahin, kita siramin. Fungsinya membasahin ini karena selama ini kandang pada saat dipakai ayam itu kan tidak boleh basah. Karena kalau basah terdapat genangan air di dalamnya, itu malah bahaya untuk ayam. Mengakibatkan virus dan bakteri patogen tumbuh dengan cepat di situ. Nah, sebelum kita kasih sekam, kita pastikan dulu kita basahin. Satu, supaya tadi tanah ini lebih gembur, bakteri-bakterinya lebih hidup, kita hidupkan lagi tanahnya, jadi besok mengurai kotoran-kotoran yang ada di atasnya lebih cepat. Kedua, juga kita melihat seberapa cepat dia menyerap air. Kalau dia tidak menyerap air begini terus dan ternyata airnya tidak terserap, menyebabkan genangan, nah itu bahaya. Itu harus segera diselesaikan. Itu fatal akibatnya. Jadi itulah kuncinya kandang yang sehat tanpa dibersihkan setiap hari, tapi tidak bau dan tidak ada lalat di situ. Selanjutnya kita seperti biasa kita gunakan disinfektan ekoenzim 20% dari botol ini. Kemudian kita aduk-aduk. Gunanya ini untuk mensterilkan bakteri patogen virus yang sebelumnya merugikan. Kita sterilkan. Jadi sebelumnya tadi kita sudah bersihkan alas kandangnya, kemudian kita gemburkan tanahnya, kita aduk supaya gembur, supaya bakteri pengurai di dalam lebih aktif bekerja. Tidak cuma tanah pertanian saja yang perlu digemburkan, tapi peternakan, alas kandang juga perlu digemburkan, supaya nanti kotoran dan limbah dari ayam atau sisa makanan ayam bila jatuh ke alas kandang akan terurai lebih cepat. Kemudian kita bantu dengan ekoenzim. Ekoenzim ini kita bisa bantu untuk sebagai pengganti disinfektan alami, juga nanti sebagai penggembur tanah. Yuk, tes. Harusnya memang lebih bagus pakai semprotan yang hitam untuk semacam cuci mobil atau cuci motor itu. Cuman karena tadi di kota adanya ini, ya udah kita pakai ini ya. Jadi karena itu kita pakai alat yang kita ada aja dulu, yang penting jalan. Dan prinsipnya kita tahu ilmunya. Kita praktekkan semua ilmu yang sudah kita pelajari. Karena ilmu tentang kandang ini adalah ilmu yang paling penting. Ini menentukan sekali dalam kedepannya apakah jadi kandang ayam yang sehat atau justru jadi rumah sakit ayam karena giliran pada sakit. Karena semua ayam bergiliran sakit karena alas kandangnya salah. Jadi bukannya malah untung, malah kita repot dengan mengobati ayam silih berganti. Kapan mau bisa
panen telur ataupun hasil dagingnya. Kalau ayamnya terus sakit-sakitan. Tadi kita sudah ambil alas kandang yang lama, kemudian sudah dibersihkan, kemudian sudah disemprot dengan ekoenzim, kemudian disiram pakai air supaya memadatkan tanah dan melihat kondisi tanah ini apakah benar-benar bisa menyerap air. Dan ternyata sekarang airnya sudah kering, sudah berapa lama kita tinggal tadi. Sekarang tibalah saatnya kita menaburkan sekam. Kenapa sekam ini dipakai? Karena sekam ini bisa bermanfaat untuk mencegah kaki ayam terkena virus dan bakteri dari kotoran-kotoran yang tertinggal di lantainya, di alas kandang. Kalau alas kandangnya rata, maka kotoran itu tidak akan tercampur-campur. Tapi kalau alas kandangnya ada sekamnya, maka akan teraduk-aduk dengan sekam. Karena ayam nanti akan mengorek-ngorek alas kandang ini. Jadi menurut penelitiannya, kenapa sekam? Sekam itu dia satu memiliki sirkulasi udara karena berongga. Kemudian dia mengalirkan air ke bawah. Jadi air yang ada di sini jatuhan dari tampiasan air hujan atau dari pakan akan terserap sempurna ke bawah. Nah, itulah fungsinya sekam. Walaupun ada alternatif lain, misalnya menggunakan jerami serbuk kayu, itu juga ada keunggulannya sedikit lebih keunggulan masing-masing. Cuman kami di sini memilih sekam, satu karena lebih mudah didapat, juga keunggulan lainnya dia nanti bisa tumbuh ulat-ulat sekam yang akan dimakan oleh ayam, itu juga bisa. Potensi ada ulat-ulat sekam itu sehingga dapat tambahan nutrisi. Setelah diratakan sekamnya, kita lanjutkan dengan sekam bakar. Karena inilah rahasianya bagaimana kandang itu tidak bau. Sekam bakar berfungsi dia sebagai pengikat gas amonia. Juga dia berfungsi sebagai karbon. Karena sekam bakar ini mengandung Si atau bahasa kimianya atau bahasa gampangnya silika. Silika itu biasa kita kenal di pengawet makanan itu. Bila pemirsa beli makanan di kalengan atau kemasan ada kertas di dalamnya berisi pasir, nah itu adalah silika. Sekam bakar ini mengandung 16% lebih silika, sehingga dia dapat mengikat bau amoniak yang keluar. Jadi nanti kuncinya, bila kandang sudah mulai bau, maka ditambahkanlah sekam bakar untuk menghilangkan bau tersebut, karena dia akan menyerap bau-bau amonia yang ada di sini. Juga merubah kotoran yang jatuh tadi menjadi karbon. Gumpal, hilang. Tidak perlu seluruhnya, hanya disebarkan saja merata. Nanti biar ayam yang melanjutkan tugasnya sendiri. Setelah kita selesai taburkan sekam dan sekam bakar, kita semprotkan lagi ekoenzim untuk memastikan bahwa bakteri, virus itu tidak terbawa, terutama jamur-jamur. Tapi sebenarnya ini bisa dipastikan dengan tadi. Yang penting sekam ini sudah dijemur, sudah kering, tidak basah ke sini, insya Allah aman. Jadi ini ekoenzim sebagai tambahan saja, tidak wajib. Hari ini kita sudah selesaikan proses penggantian alas kandang dengan sekam. Jadi ini adalah, perlu diingat sekali lagi saya tekankan di sini, adalah hal yang sangat vital mengenai kandang ini. Kita ulang lagi bahwa kandang yang baik itu memiliki kriteria alas kandangnya harus memadai supaya dia bisa mencegah dari penyakit dan juga nyaman bagi ayam. Kemudian kedua, sirkulasi udara. Kita lihat di sini sirkulasi udara di kandang ini
kita biarkan terbuka sehingga semua udara berganti, karena udara juga merupakan nutrisi yang paling baik untuk ayam, yang gratis, yang bisa didapatkan oleh ayam, begitu juga semua makhluk hidup. Jadi itu diperhatikan. Yang ketiga adalah atapnya. Atapnya ketinggian itu untuk udara, juga untuk pastikan sinar matahari masuk. Jadi kami di sini pakai selang-seling atap yang transparan, atap yang tidak transparan, supaya matahari bisa masuk, begitu juga bila panas, ayam bisa berteduh di bawahnya yang tidak tembus matahari. Itu sangat penting. Matahari juga penting untuk mengeringkan kandang, karena kandang harus kering. Kalau kandang lembab, banyak sumber bakteri dan virus yang berbahaya, yang banyak bikin masalah pada para peternak. Jadi itulah kuncinya, supaya kandang kita adalah rumah yang nyaman bagi ayam, bukan rumah sakit ayam. Pastikan itu. Kemudian hal yang lain, mungkin bahasan tentang ayam ini kita bisa saksikan di video yang dulu-dulu, yang sebelumnya. Misalnya 4 alasan kenapa kami memilih ayam ini. Kemudian satu lagi, ini memang kandang ini pada prinsipnya juga bagi kami yang penting masih nyaman. Tapi kami sebetulnya memiliki konsep kandang yang lebih efisien lagi. Itu nanti mudah-mudahan doakan kami supaya kami dapat mewujudkan kandang yang lebih efisien lagi, supaya waktu dalam merawat ayam akan terpangkas banyak. Jadi lebih hemat waktunya, efisiensi kandang. Setiap hari kita memberi pakannya, memberi makan dan mengambil telurnya lebih singkat. Jadi mungkin hanya perlu 5 menit atau 10 menit sehari sudah bisa memelihara ayam. Sebanyak apapun kita bisa efisienkan waktunya dengan kandang yang ideal tersebut. Walaupun kandang sekarang ini adalah kandang sederhana, sekarang menjadi tempat belajar kami dari dasar, beginilah cara beternak ayam yang baik, yang benar. Kami yang penting menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan supaya ayam itu nyaman, karena itulah yang paling penting. Dengan ayam nyaman, imunnya akan naik dan akan sehat. Jauh dari penyakit, dia akan lebih produktif. Demikian tayangan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu bersyukur. Sampai ketemu di video Tani di Kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.